Mungkin tidak semua orang kenal dengan Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis open source yang menggunakan kernel Linux. Untuk menggunakan Linux, orang-orang biasanya memakai Linux Shell atau terminal. Melalui terminal, user dapat melakukan berbagai hal di Linux, mulai dari konfigurasi dan berbagai macam hal lainnya. Sebelum mempelajari Linux, ada baiknya untuk mengetahui berbagai perintah dasar yang dipakai untuk menggunakan Linux. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa perintah atau komen dasar pada Linux. Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar pada Linux. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian perintah dan struktur perintah pada Linux. Perintah atau komen merupakan suatu instruksi yang diberikan user untuk memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Misalnya menjalankan suatu program, memindahkan file, dan sebagainya. Suatu komen pada umumnya digunakan dengan mengetiknya di terminal, lalu menekan tombol enter yang akan meneruskannya ke shell. Shell adalah suatu program yang membaca suatu perintah dan mengeksekusinya. Shell merupakan suatu metode paling dasar untuk berinteraksi dengan sistem pada Linux. Terkadang suatu perintah pada Linux merupakan nama dari suatu program. Fungsinya adalah untuk menjalankan suatu program tersebut. Suatu perintah pada Linux memiliki struktur sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah nama perintah, lalu diikuti oleh option, lalu diikuti oleh argumen. Saya akan memberi contoh, misalnya nama perintahnya ls, lalu kita beri option -a, lalu kita berikan argumen. Nah, seperti itu. ls ini merupakan nama perintahnya, -a merupakan optionnya, lalu ini adalah argumennya. Setelah mengetahui apa itu perintah dan bagaimana struktur perintah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komen-komen atau perintah dasar yang ada pada sistem operasi Linux. Baiklah, yang pertama adalah cd atau change directory. Merupakan perintah yang digunakan untuk berpindah atau masuk ke suatu directory. Oke, cd. Kita akan masuk ke directory etc/apt, lalu kita tekan enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam directory /etc/apt. Untuk kembali ke directory sebelumnya, kita bisa memasukkan perintah cd lalu dash enter, maka kita akan kembali ke directory sebelumnya. Oke, perintah kedua adalah pwd atau print working directory. Merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan directory aktif atau directory yang digunakan pada saat ini. Baiklah, kita coba pwd print working directory lalu enter. Oke, bisa kita lihat di sini. Perintah ini akan menampilkan lokasi atau directory yang sedang aktif atau yang sedang kita gunakan saat ini, yaitu /etc/apt. Lalu yang ketiga adalah perintah clear. Merupakan perintah yang digunakan untuk membersihkan layar pada terminal. Clear, lalu enter. Oke, maka layar pada terminal yang kita gunakan saat ini akan kembali kosong seperti semula. Yang keempat adalah man atau manual. Merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan petunjuk atau manual suatu perintah. Oke, baiklah, kita akan menggunakan misalnya man ls lalu enter. Kita akan menampilkan petunjuk dari perintah ls. Enter. Nah, berikut adalah tampilan dari manual atau petunjuk untuk perintah ls. Ada struktur perintahnya. Di manual ini juga akan menampilkan berbagai macam option yang ada pada suatu perintah. Untuk kembali, kita bisa menekan
tombol Q. Berikutnya adalah perintah help. Mirip seperti main, help merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan petunjuk singkat dari suatu perintah. Untuk menggunakannya, kita bisa memasukkan nama perintah ls -help, lalu enter. Seperti yang bisa kita lihat di layar, perintah ini akan menampilkan petunjuk untuk menggunakan perintah ls ini, mulai dari argumen dan strukturnya, sama seperti manual. Clear. Oke, berikutnya ada perintah ls atau list, merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan isi suatu direktori. Oke, baiklah, kita akan mencoba menggunakannya. ls, enter. Bisa kita lihat di sini ada beberapa file isi dari direktori /etc/apt. Perintah ls ini memiliki beberapa opsi, misalnya ls-a akan menampilkan file tersembunyi yang ada pada direktori tersebut. Ini dua ini adalah contoh file tersembunyi yang ada pada direktori ini. Lalu yang kedua adalah ls-l untuk menampilkan file secara lengkap. ls-l, ntar bisa kita lihat di sini. Perintah ini akan menampilkan isi direktori secara lengkap, mulai dari hak akses, tanggal pembuatan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggabungkan dua option untuk dalam satu perintah, misalnya ls-al untuk menampilkan file tersembunyi dan menampilkan informasi lengkap mengenai seluruh file yang ada pada direktori. Lalu enter. Seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan seluruh isi dari direktori /etc/apt. Berikutnya adalah perintah mkdir atau makdir, merupakan perintah yang digunakan untuk membuat suatu direktori. Oke, kita akan membuat suatu direktori di home saja. Mkdir test misalnya, lalu kita tekan enter S untuk menampilkan, maka kita sudah berhasil membuat direktori test pada direktori home ini. Lalu perintah ke-8 adalah cp atau copy, merupakan suatu perintah yang digunakan untuk menyalin suatu file atau direktori. Oke, baiklah. Untuk menggunakannya kita bisa masukkan perintah cp test, lalu kita masukkan file, nama file tujuan atau file hasil copy, misalnya test2, lalu enter. Oke, maaf, cp -r not specified omitting directory test. Oh, jadi untuk mengcopy directory kita perlu menambahkan option, yaitu cp -r test2, lalu enter. Terus, nah maka test sudah di copy menjadi dua, yaitu test dan test2. Oke, ke-9 adalah perintah mv atau move, merupakan perintah yang digunakan untuk memindahkan suatu file atau direktori ke direktori lain. Untuk menggunakannya kita bisa menekan mv, lalu nama file yang akan kita pindahkan, aba-aba, lalu direktori tujuannya yaitu documents, lalu enter.
maka file ababa sudah tidak berada di directory home lagi, seharusnya sudah masuk ke directory documents. Untuk memeriksanya kita buka directory documents, enter. Bisa kita lihat, maka file ababa ini sudah berada di directory documents. Berikutnya adalah perintah rm atau remove, merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus suatu file atau directory. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menghapus file ababa. Rm ababa ter. Seperti yang bisa kita lihat, file ababa ini sudah tidak ada lagi di directory documents. Oke, yang ke-11 adalah perintah ID atau identity, merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan user ID dan group ID. Oke, kita masukkan perintah ID. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, perintah ini menampilkan user ID, UID, dan group ID dari user pada Linux. Oke, selanjutnya ada perintah date dan cal, merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan tanggal hari ini atau date, dan kalender untuk menampilkan, dan cal untuk menampilkan kalender. Oke, kita coba date, enter, dan cal, enter. Oke, jadi perintah date ini fungsinya adalah untuk menampilkan tanggal hari ini, dan kalender ini, cal, adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan kalender. Dalam perintah cal ini ada satu opsi untuk menampilkan kalender 1 tahun penuh, misalnya cal -y, enter. Maka perintah ini akan menampilkan kalender 1 tahun penuh selama tahun ini, yaitu tahun 2021. Untuk menampilkan kalender pada tahun tertentu, kita bisa memasukkan perintah ini dengan cal, lalu kita masukkan argumen tahun lain, misalnya 2003, enter. Maka perintah ini akan menampilkan kalender selama 1 tahun penuh pada tahun 2003. Berikutnya adalah perintah hostname dan uname. Hostname merupakan perintah yang digunakan untuk melihat nama hostname. Uname untuk melihat informasi tentang sistem operasi. Oke, kita coba hostname, enter. Maka perintah ini akan menampilkan nama hostname pada sistem operasi yang kita gunakan ini. Lalu selanjutnya adalah uname. Oke, perintah ini akan menampilkan informasi mengenai sistem operasi yang kita gunakan saat ini, yaitu Linux. Untuk menampilkan informasi lengkapnya, kita bisa menambahkan opsi di belakang perintah uname, yaitu uname -a, lalu enter. Jadi perintah ini menampilkan informasi lengkap mengenai sistem operasi yang kita gunakan saat ini, yaitu Kali Linux. Berikutnya adalah perintah w, who, dan wmi, merupakan perintah yang digunakan untuk melihat informasi tentang user. Wmi. Oke, perintah ini menampilkan nama user. Who, enter, menampilkan nama user dan tanggal serta waktu login. Dan who, w, enter, maka akan menampilkan informasi lengkap mengenai user yang aktif saat ini.
Berikutnya ada perintah chfn dan finger. Chfn merupakan perintah yang digunakan untuk menanti informasi finger. Lalu finger merupakan perintah yang digunakan untuk melihat informasi finger. Oke, kita coba chfn, lalu masukkan nama username kita kali, enter, masukkan password, kita masukkan room number, work phone, home phone. Untuk menampilkannya kita bisa memasukkan perintah finger kali, masukkan nama user, enter. Maka ini adalah informasi finger dari user kali yang kita buat menggunakan perintah chfn tadi. Berikutnya ada perintah apropos, merupakan perintah yang digunakan untuk mencari suatu perintah dengan kata kunci yang berhubungan dengan perintah tersebut. Oke, misalnya apropos MSF, kita akan menampilkan informasi mengenai suatu perintah dengan kata kunci MSF, enter. Seperti yang bisa kita lihat, MSF console dan MSF enum ini adalah dua perintah yang berhubungan dengan kata kunci MSF yang kita cari dengan perintah apropos ini. Lalu ada what is, merupakan suatu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai perintah yang dicari. Misalnya what is, kita akan menampilkan MSF console, enter. Nah, jadi akan perintah what is ini akan menampilkan informasi mengenai perintah yang kita cari. Kita coba lagi, what is SQL map, what is ls. Oke. Berikutnya adalah perintah file, merupakan perintah yang digunakan untuk melihat tipe data suatu file. Di sini saya akan mencoba membuat suatu file terlebih dahulu. Kita masukkan perintah file, lalu nama file yang akan kita lihat ababa, enter. Oke, jadi tipe data file ababa ini adalah ASCII text. Oke, berikutnya ada perintah cat more than less, merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari suatu file. Oke, kita akan pindah ke directory terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan isi dari file sources.list. Oke, cat sources.list, enter. Maka isi file sources.list ini akan ditampilkan di sini. Lalu berikutnya more sources.list, mirip seperti cat. Lalu berikutnya adalah less sources.list, enter. Oke, jadi yang perintah less ini akan menampilkan isi dari file sources list dengan satu layar penuh atau full screen. Tekan Q untuk quit. Oke. Lalu yang terakhir adalah perintah grep, merupakan perintah untuk mencari suatu kata dalam suatu file. Oke, kita coba grep kali. Jadi
kata yang akan kita cari adalah kali, lalu kita masukkan di mana kita akan mencari kata tersebut, misalnya di file sources.list, enter. Nah, seperti yang bisa kita lihat, perintah grep ini akan menampilkan kata kunci yang kita cari dengan warna merah di sini. Oke, berikutnya kita akan mencoba melakukan latihan. Ada 12 soal. Setelah kita membahas mengenai perintah-perintah dasar yang ada pada Linux, untuk menguji kemampuan kita apakah kita benar-benar paham, kita akan melakukan latihan. Di sini ada 12 soal. Yang pertama adalah mengubah informasi finger pada komputer. Oke. Untuk mengubah informasi finger, kita masukkan perintah chfn, lalu kali, masukkan nama usernya, lalu enter. Masukkan password, room number, kita gunakan nomor 11, lalu work phone, oke. Untuk memastikan, kita masukkan perintah finger kali, apakah informasi finger ini sudah berubah atau belum, enter. Oke. Bisa kita lihat di sini informasi finger dari user kali sudah berhasil kita ubah. Oke, selanjutnya masuk ke soal kedua. Lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Untuk melihat user yang sedang aktif, kita bisa memasukkan perintah W lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat user yang sedang aktif pada komputer ini, yaitu kali, cuma satu user ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Untuk melihat kalender 1 tahun penuh, kita bisa memasukkan perintah call -y, lalu kita tekan enter. Maka kita akan menampilkan satu kalender 1 tahun penuh dengan perintah call -y ini. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Untuk melihat manual, kita masukkan perintah man, lalu kita masukkan nama perintah yang akan kita lihat manualnya atau petunjuknya. Di sini kita akan melihat manual dari call, lalu enter. Oke, ini adalah manual dari perintah call yang kita cari tadi. Oke, berikutnya soal nomor 5. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort? Oke. Untuk melihat manual dari perintah ls, kita bisa memasukkan perintah man ls. Untuk kata kunci sort, kita bisa memasukkan man sort, enter. Oke. Yang keenam, bagaimana tampilan untuk perintah ls-a-l dan ls-al? Oke. ls-a-l, enter. Oke, jadi ini tampilan dari ls-a-l. Lalu berikutnya kita akan memasukkan perintah ls-al. Oke. Tampilan dari kedua perintah ini sama saja. Jadi sepertinya kita bisa menggabungkan option A dan L ini ke dalam satu option, jadi -al, karena tampilannya sama saja.
Oke, berikutnya tampilkan semua file termasuk yang hidden pada direktori /etc. Oke. Untuk menampilkan file, kita bisa menggunakan perintah. Pertama-tama kita masuk ke direktori dulu, direktori /etc. Enter. Setelah di direktori /etc, kita akan melihat semua file termasuk yang hidden pada direktori /etc. Untuk menampilkan seluruh file pada direktori ini, kita bisa memasukkan perintah ls dengan option -a untuk menampilkan file tersembunyi. Lalu kita tekan enter. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc. Semua file secara lengkap. Oke. ls a -l untuk menampilkan file secara lengkap, kita bisa menambahkan option -l pada perintah ls. Lalu kita tekan enter. Maka beginilah tampilan file secara lengkap pada direktori /etc. Yang ke-9, buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file /etc/group ke file test1, test2, dan test3 pada direktori ini. Kita buat dulu mkdir prak1. Oke. Direktori prak1 sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke direktori tersebut, cd prak1. Lalu kita copy file /etc/group ke file test1. Kita copy lagi menjadi test2, dan kita copy lagi menjadi test3. Oke, tes1, tes2, dan tes3. Selanjutnya, nomor 10. Tampilkan isi file tes1 per satu layar penuh. Kita masukkan perintah ls tes1, enter. Berikut adalah tampilan satu layar penuh dari file tes1. Oke, berikutnya nomor 11. Pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Kita masukkan perintah mv tes1 tes2 /home/kali. Ini merupakan home directory tujuan. Enter. File tes1 dan tes2 sudah tidak ada di sini lagi. Untuk mengecek, kita kembali ke home directory. Dan file tes1 dan tes2 sudah ada di directory home. Oke, soal terakhir. Hapus file tes1 dan tes2 dengan konfirmasi. Untuk menghapus file tes1 dan tes2, kita masukkan perintah rm -i untuk option option untuk mengkonfirmasi penghapusan. Lalu kita masukkan file yang akan kita hapus, tes1 dan tes2. Enter. rm enter s untuk menguji, dan file tes1 dan tes2 sudah dihapus. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Goodbye semua. See you in the next video.